today we would like to learning about introduction, self, and other. So before we start a class, let me introduce myself. My name is Jenny Savitri, and you can call me Miss Jenny. And my partner is. Let me introduce myself. My name is Putri Ramasakina, and you can call me Miss Putri. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, hari ini Miss Jenny dan Miss Putri akan menjelaskan 3 materi. Untuk materi yang pertama, talking about self, materi yang kedua, introduction self, and yang terakhir, introduction other people. Oke, untuk materi yang pertama, mari kita dengarkan penjelasan dari Miss Putri. Okay guys, the first material is talking about self. So, there are several points that we can share to introduction ourselves. The first one is name atau nama. Nama adalah hal yang paling penting untuk kita kenalkan kepada seseorang. And the second one is age atau umur. Umur kalian sekarang berapa? And then the third is address. Ada 2 part di bagian address atau alamat. Yang pertama adalah kalian berasal dari mana, dan yang kedua adalah kalian tinggal di mana. And the next is hobby atau kesukaan. Jadi kalian bisa memperkenalkan kesukaan kalian kepada seseorang. The next is job atau pekerjaan. Pekerjaan yang kalian saat ini sedang jalani itu seperti apa. And then next is family. So, kalian bisa memperkenalkan keluarga kalian secara garis besar selama itu masih dalam batas wajar. Setelah kita mempelajari talking about self, Miss Putri akan menjelaskan how to introduce yourself. Bagaimana sih cara memperkenalkan diri kepada seseorang? Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang akan Miss Putri tampilkan. Ungkapan yang pertama adalah my name is bla 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 or I am bla bla bla. Ada yang tahu nggak ungkapan ini digunakan untuk mengungkapkan apa? Ya, betul, nama. Jadi, my name is bla 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 bisa kalian gunakan saat kalian ingin menyebutkan nama kalian. Contohnya, my name is Putri Rahmasakina or I am Putri Rahmasakina. Ungkapan yang kedua adalah you can call me bla bla bla. Nah, tadi kan ungkapan yang pertama adalah menyebutkan nama lengkap. Nah, ungkapan yang kedua kita menyebutkan nama panggilan. Jadi, contohnya you can call me Miss Putri. Nah, setelah memperkenalkan nama, kalian bisa menyebutkan umur. Bagaimana sih cara menyebutkan umur? Kita bisa menggunakan ungkapan I am bla 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 years old. Contohnya umur kalian adalah 20 tahun. Kalian bisa menggunakannya seperti ini. I am 20 years old. Selanjutnya, ada ungkapan yang sangat membingungkan, yaitu in dan on. Ungkapannya seperti ini. I was born in bla bla bla, and then I was born on bla bla bla. Keduanya terlihat sangat mirip, tapi ada yang membedakan, yaitu untuk in, kalian bisa menambahkannya dengan place atau tempat. Jadi, in itu mengungkapkan tempat di mana kalian dilahirkan. Selanjutnya, on digunakan untuk mengungkapkan tanggal. Jadi, kalian bisa menggunakan on itu sebagai menjelaskan tanggal berapa kalian dilahirkan. Jadi, jangan sampai tertukar ya. In untuk tempat dan on untuk tanggal. Cara penggunaannya seperti apa sih? Nah, contohnya adalah I was born in Bandar Lampung and I was born on 20 June 2001. Jadi, paham ya perbedaan in dan on seperti apa? Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan address. Nah, tadi kan sudah Miss Putri jelaskan ya, address itu ada 2 part. Yang pertama adalah
asal kalian dari mana, dan yang kedua adalah kalian tinggal di mana. Yang pertama kita akan bahas kalian asalnya dari mana. Oh ya, kita bahas satu persatu ya. Untuk tempat asal, kalian bisa menggunakan ungkapan I am originally from bla bla bla. Contohnya nih, kalian berasal dari Bandar Lampung. Nah, kalian bisa menyebutkannya seperti ini. I am originally from Bandar Lampung. Nah, kata yang harus kalian garis bawahi adalah originally, yang bermakna aslinya. Nah, untuk part yang kedua adalah kalian sekarang tinggal di mana. Kalian bisa menggunakan ungkapan I now live in bla bla bla. Nah, contohnya tadi kan kalian berasal dari Bandar Lampung. Nah, sekarang kalian tinggal di Jakarta. Jadi kalian bisa menggunakannya seperti ini. I now live in Jakarta. Jadi kalau kalimatnya digabung menjadi seperti ini. I am originally from Bandar Lampung, but I now live in Jakarta. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya untuk mengungkapkan alamat. Nah, selanjutnya adalah memperkenalkan apa tadi? Ya, betul, job atau pekerjaan. Ungkapannya sangat mudah. Kalian bisa menggunakan ungkapan I am a bla bla bla. Contohnya, kalian adalah sebagai seorang pelajar. Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, penggunaannya seperti ini. I am a student. Kalimatnya bisa kalian lengkapi dengan asal sekolah kalian. Misalnya, I am a student in SMA Negeri 1 Kalianda. Setelah pekerjaan, selanjutnya kita akan membahas hobi. Bicara tentang hobi itu sangat mudah. Ungkapannya seperti ini. My hobby is bla bla bla. Nah, kalau hobinya menyanyi, Miss, seperti apa? Nah, kalian tinggal menjawab saja. My hobby is singing. Kalau menari juga sama. Penggunaannya my hobby is dancing. Dan yang terakhir, kalian bisa memperkenalkan family atau keluarga kalian. Ungkapannya seperti ini. I have bla 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 brother, or I have bla 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 sister. Contohnya, kalian mempunyai 3 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Jadi kalian bisa menggunakannya seperti ini. I have 3 brothers and I have 2 sisters. Selanjutnya, Miss Putri akan menjelaskan expression atau ungkapan meminta izin kepada seseorang untuk memperkenalkan diri kita. Yang pertama, kalian bisa menggunakan ungkapan let me introduce myself. Yang kedua, kalian bisa menggunakan ungkapan hi, I would like to introduce myself. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan ungkapan allow me to introduce myself. Ketiga ungkapan tadi maknanya sama kok. Maknanya adalah meminta izin kepada seseorang untuk memperkenalkan diri kita. Nah, supaya kalian tidak bingung, Miss Putri akan mencontohkan bagaimana sih memperkenalkan diri yang baik dan benar. Okay, let me introduce myself. My name is Putri Rahmaskina. You can call me Miss Putri. I am 20 years old. I was born in Lampung Selatan, and I was born on 15 December 2002. I am originally from Lampung Selatan, and I now live in Bandar Lampung. I am a student in University of Bandar Lampung. My hobby is reading, and then I have 2 sisters. So guys, itu tadi pembahasan yang bisa Miss Putri sampaikan, yaitu talking about self and how to introduce yourself. Jadi
jangan lupa dipelajari lagi ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Jenny. Oke teman-teman, setelah kalian belajar dengan Miss Putri, kali ini kalian akan belajar bersama Miss Jenny untuk materi yang terakhir, yaitu how to introduce other people. Oke, untuk perbedaan dari introduce self and other people terletak pada subject. Kalian bisa melihat di slide yang sebelah sini. Jadi untuk introduction self, kalian subjeknya menggunakan I or my. Untuk introduction other, kalian subjeknya menggunakan he or she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Untuk possessive adjektifnya, kalian bisa menggunakan his or her. His for boys and her for girl. Untuk perkenalan yang pertama, sama dengan introduction self, kalian bisa menggunakan nama. Nama adalah hal yang paling penting yang harus kalian sebutkan ketika perkenalan, maupun di perkenalan introduction self or introduction other people. Seperti contohnya, she or her name is bla 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 bla. Kalau di introduction self, apakah masih ada yang ingat? Ya, betul. Kalian menggunakan my name is atau I am. Untuk yang pertama, yang bisa kalian sebutkan yaitu nama. Di introduction other people, kalian bisa menggunakan his or her name is bla bla bla. Jadi untuk perbedaannya di introduction self terletak pada subject. Untuk introduction self, kalian menggunakan my name is. Kalau di other people, kalian menggunakan his or her name is bla bla bla. Contohnya, his or her name is Miss Putri. Untuk yang kedua, setelah nama, kalian bisa menyebutkan nama panggilan. Untuk introduction other, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti ini. You can call her or his bla bla bla. Setelah kalian menyebutkan nama, yang kedua nama panggilan, kalian bisa menyebutkan age atau usia dengan kata-kata seperti ini. His or her bla 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 years old. Setelah kalian menggunakan nama, kemudian you can call me atau nama panggilan, selanjutnya kalian menyebutkan umur atau age. Untuk di introduction other people, kalian bisa menyebutkan seperti ini. He or she bla 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 years old. Contohnya, he or she 20 years old. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa menyebutkan birthday. Contohnya, she or he was born in bla bla bla. She or he was born on bla bla bla. Untuk he was born in, kalian bisa menggunakan tempat. Untuk he or she was born on, kalian bisa menggunakan tanggal. Jadi untuk perbedaan in dan on terletak pada tempat dan tanggal. Seperti contohnya, he or she was born in Waikanan. Untuk yang selanjutnya, he or she was born on 16 June 2002. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa menyebutkan address. Bagaimana cara menyebutkan address di introduction other people? Seperti ini contohnya. Selanjutnya, kalian bisa menyebutkan address. Cara menyebutkan address, ketika kalian mengenalkan seseorang atau introduction other people, kalian bisa menggunakan seperti ini. He or she originally from bla bla bla. Contohnya, he or she originally from Bandar Lampung. Setelah kalian menyebutkan address, kalian bisa menyebutkan di mana kalian sekarang tinggal. Seperti ini. He or she live in bla bla bla. Perbedaan dengan originally yaitu di mana kalian berasal, sedangkan ketika kalian menyebutkan he or she live in
Bandar Lampung, di mana kalian tinggal saat ini. Untuk selanjutnya yang harus kalian sebutkan ketika memperkenalkan seseorang yaitu he or she is bla bla bla. Ini adalah untuk menyebutkan profesi saat ini yang kalian kenalkan. Contohnya, he or she is a student. Atau kalian bisa menambahkan dengan he or she is students in University of Bandar Lampung. Untuk yang terakhir, kalian bisa menyebutkan hobi. Untuk hobi, kalian menggunakan his or her. Seperti ini contohnya. His or her hobby is bla bla bla. Contohnya, he, her, or his hobby is badminton. Untuk yang selanjutnya, sebelum kalian memperkenalkan diri, hal yang paling penting yang harus kalian sebutkan yaitu meminta izin. Untuk perkenalan other people hampir sama dengan self, tetapi perbedaannya di kalimat yang ada di belakang. Seperti ini contohnya. Kalau di introduction self kalian bisa menyebutkan let me introduce myself. Sedangkan di other people kalian menyebutkan let me introduce my friend to you. Atau kalian bisa menggunakan dengan I would like introduction my friend to you. Jadi sebelum kalian mengenalkan teman kalian atau orang lain, kalian wajib untuk meminta izin. Setelah kalian introduction self atau kalian introduction other people, sebaiknya agar tidak garing atau tidak monoton, kalian bisa mengakhiri perkenalan kalian dengan see you or nice to meet you or goodbye. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di sini guys. Jadi, ketika kalian selesai perkenalan, untuk salam penutup, kalian bisa mengungkapkan seperti contoh ungkapan yang sudah Miss Jenny tampilkan di slide. Seperti goodbye, nice to meet you, or kalian bisa bilang thank you. Okay, I think enough for material about introduction self and introduction other people with Miss Jenny and Miss Putri. And I would like to say thank you for attention and thanks for watching. See you next material guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.